Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler. Dalam video kali ini, saya akan mempraktekkan dan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan jump sheet pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler. Dalam video kali ini, materi yang akan kita praktekkan adalah pemrograman port mikrokontroler AT89C51 sebagai output sederhana. Jadi, bagaimana cara membuat program output sederhana pada port mikrokontroler AT89C51? Itu adalah tujuan dari video pembelajaran kali ini. Oke, dalam job sheet kali ini, tujuan dari praktikum yang hendak kita capai, yang pertama adalah setelah melaksanakan praktikum, siswa diharapkan dapat 1. Membuat rangkaian sistem minimum sederhana menggunakan mikrokontroler dengan software Proteus. Mikrokontroler yang digunakan adalah mikrokontroler tipe AT89C51. Yang kedua adalah membuat program output sederhana untuk port mikrokontroler AT89C51 dengan menggunakan bahasa assembly pada software MIDE51 yang telah diinstal. Oke, itu adalah tujuan dari praktek dalam video kali ini. Yang kedua, saya ingin menyampaikan sedikit dasar teori tentang praktikum yang akan kita lakukan dalam video kali ini. Oke, teori yang pertama adalah tentang mikrokontroler AT89C51. Chip mikrokontroler AT89C51 memiliki 40 pin, di mana 32 pin diantaranya adalah pin input-output paralel. 32 pin input-output paralel tersebut dibagi ke dalam 4 port, yaitu port 0, port 1, port 2, dan port 3. Masing-masing port terdiri dari 7 pin, yaitu mulai dari pin 0 sampai dengan pin 7. Misalnya, di sini port 0. Maka, pin pertama dari port 0 diberi nama P0.0 atau port 0.0. Sedangkan pin terakhir dari port 0 diberi nama P0.7 atau port 0.7. Hal tersebut berlaku untuk ketiga port yang lain, yaitu port 1, port 2, ataupun port yang ketiga. Itu adalah sedikit penjelasan tentang mikrokontroler AT89C51. Berikutnya adalah penjelasan tentang sistem minimum mikrokontroler AT89C51. Sistem minimum mikrokontroler adalah rangkaian paling sederhana dari sebuah mikrokontroler agar IC mikrokontroler dapat bekerja. Pada umumnya, sistem mikrokontroler terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama ada bagian power supply 5 volt yang berfungsi sebagai sumber tegangan kerja mikrokontroler dan rangkaian yang lain. Bagian yang kedua adalah bagian rangkaian clock, yaitu rangkaian yang berfungsi sebagai pembangkit clock atau frekuensi yang dibutuhkan oleh mikrokontroler agar dapat beroperasi. Bagian yang kedua adalah bagian ISP atau biasa disebut dengan downloader, yaitu bagian yang berfungsi untuk memasukkan program dari komputer ke dalam mikrokontroler. Bagian yang keempat adalah bagian rangkaian reset, yaitu rangkaian berupa tombol push button untuk merestart mikrokontroler kembali ke program awal. Nah, jika kita mengaktifkan rangkaian reset ini, maka program yang ada di dalam mikrokontroler akan dimulai atau diulang dari awal program. Lalu, bagian yang selanjutnya adalah bagian input-output. Bagian ini merupakan bagian yang berfungsi untuk menghubungkan antara mikrokontroler dengan piranti input ataupun output yang berada di luar mikrokontroler. Oke, itu adalah penjelasan tentang sistem mikrokontroler AT89C51. Oke, teori yang ketiga adalah tentang set instruksi bahasa assembly untuk mikrokontroler MCS51.
Untuk membuat program output sederhana pada port mikrokontroler AT89C51, pada umumnya ada 3 instruksi yang sering digunakan. Yang pertama adalah instruksi move, yaitu instruksi yang digunakan untuk mengeluarkan atau memindahkan data ke port mikrokontroler. Bentuk penulisannya adalah move, lalu tujuan port di mana data akan dikeluarkan, koma, hashtag data yang akan dikeluarkan. Data yang akan dikeluarkan umumnya biasanya adalah dalam bentuk bilangan biner. Instruksi yang kedua adalah instruksi SJMP atau singkatan dari short jump. Instruksi ini digunakan untuk melompat ke label tertentu di dalam program. Untuk bentuk penulisannya adalah SJMP spasi label tujuan di mana kita akan melompat di dalam program. Instruksi yang ketiga adalah instruksi call, yaitu instruksi yang digunakan untuk memanggil fungsi tertentu di dalam program mikrokontroler. Biasanya instruksi ini digunakan untuk memanggil fungsi tunda atau fungsi delay. Bentuk penulisannya adalah call spasi fungsi yang akan dipanggil. Itu adalah penjelasan tentang dasar teori dalam praktek kali ini, yaitu tentang mikrokontroler AT89C51, sistem minimum mikrokontroler AT89C51, serta set instruksi bahasa assembly pada mikrokontroler MCS51. Oke, langkah berikutnya, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktek kali ini, yang pertama adalah laptop ataupun personal komputer. Yang kedua adalah software Proteus 8 atau software Proteus dengan versi yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga adalah software MIDE 51 untuk menulis program. Untuk skema rangkaiannya bisa kalian lihat dalam video skema rangkaian sistem minimum mikrokontroler dengan AT89C51 sebagai unit mikrokontrolernya. Oke. Untuk selanjutnya, kita akan mempraktekkan langkah kerja dari job sheet yang ada dalam video kali ini. Yang pertama, tentunya siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, baik itu laptop ataupun software-software yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah buatlah rangkaian sesuai dengan pada gambar 3 di atas dengan menggunakan software Proteus 8. Oke. Jadi kita akan membuat skema rangkaian sistem minimum ini dengan menggunakan software Proteus. Oke, yang pertama kita buka software Proteus 8. Agar enak, ini saya pindahkan ke sebelah kanan dan saya minimize. Saya atur biar kita bisa melihat job sheet yang akan kita praktekkan. Yang pertama, kita akan membuat sistem minimum mikrokontroler AT89C51 dengan menggunakan software Proteus. Oke. Pertama, kita buka software Proteus 8, lalu kita klik icon ISIS. Di sini tulisannya ISIS atau schematic capture. Kita klik icon ISIS. Nah, maka akan muncul jendela kerja dari ISIS Proteus seperti pada gambar di sebelah kanan ini. Oke, yang kedua kita akan melebarkan lembar kerja dari area kerja ISIS Proteus ini. Caranya klik sistem, lalu pilih set sheet size. Nah, di sini pada sheet size configuration kita pilih A3, lalu klik OK. Langkah berikutnya adalah kita mengambil atau mencari komponen-komponen yang dibutuhkan dari sistem minimum mikrokontroler. Caranya, pertama, dari software Proteus 8 profesional, kita klik komponen mode, lalu kita klik tanda P atau tombol P ini. Nah, maka akan muncul jendela pick device seperti ini. Yang pertama, kita tambahkan komponen mikrokontroler AT89C51.
Pertama, kita ketik AT89C51. Lalu klik enter. Maka akan muncul komponen AT89C51 seperti pada gambar ini. Kita klik komponen yang kita butuhkan. Di sini kita klik AT89C51, lalu klik OK. Yang kedua, kita tambahkan komponen kristal, kapasitor, button atau tombol, dan resistor. Oke, kita pilih komponen mode, lalu klik P atau tombol P. Nah, di sini kita tambahkan komponen resistor. Caranya klik res, ketik res. Nah, maka akan muncul komponen res seperti ini. Lalu double klik pada komponen res. Maka komponen akan ditambahkan pada komponen Proteus. Berikutnya kita tambahkan komponen kapasitor. Caranya klik cap. Nah, maka akan muncul komponen cap device atau komponen kapasitor. Kita double klik, lalu kita tambahkan lagi komponen tombol atau komponen push button. Caranya di sini kita klik but. Nah, lalu kita pilih button aktif. Double klik pada bagian button aktif. Nah, berikutnya kita tambahkan komponen kristal. Caranya klik atau ketik kristal pada kolom keyword atau pencarian. Nah, setelah muncul crystal device, kita double klik. Nah, maka akan ditambahkan. Tambahkan komponen yang lain seperti LED, LED. LED di sini kita pilih warna kuning atau LED yellow. Lalu komponen dioda in 4001, di sini kita tulis 1N4001. Nah, maka akan muncul komponen dioda. Ini kita pilih yang paling atas atau yang urutan kedua. Kita pilih yang paling atas saja. Kita double klik. Lalu kita tambahkan lagi komponen untuk bagian power supply, yaitu IC regulator 7805. Di sini kita ketik 7805. Nah, maka akan muncul IC 7805. Sama seperti komponen yang lain, double klik, maka akan muncul seperti ini. Oke, kalau sudah kita klik OK. Oke, langkah yang selanjutnya adalah kita tambahkan komponen microcontroller AT89C51 ke dalam lembar kerja. Caranya di sini kita pilih AT89C51. Lalu kita klik pada area kerja. Maka akan muncul komponen AT89C51 di area kerja. Kita klik, kita letakkan, lalu kita tambahkan komponen yang lain. Nah, di sini pertama kita buat rangkaian clock. Rangkaian clock adalah rangkaian yang berfungsi sebagai pembangkit frekuensi atau clock yang dibutuhkan dari microcontroller AT89C51. Kita pilih kristal, lalu kita tambahkan di kolom kerja. Nah, untuk memutar komponen, caranya klik kanan pada bagian komponen yang akan kita putar, lalu pilih rotate clockwise untuk memutar komponen searah jarum jam, atau rotate anti-clockwise untuk memutar komponen berlawanan arah jarum jam. Di sini kita pilih rotate clockwise. Nah, berikutnya kita double klik atau klik dua kali pada komponen kristal. Lalu pada bagian frekuensi kita isikan 12 MHz. Pada bagian frekuensi kita isikan 12 MHz, lalu klik OK. Nah, jadi frekuensi dari kristal ini adalah sudah kita atur menjadi 12 MHz. Lalu kita tambahkan komponen kapasitor. Pertama di sini klik kapasitor, lalu kita tambahkan di lembar kerja. Kita tambahkan dua komponen kapasitor. Di sini kalian bisa menggeser nama komponen. Caranya klik nama komponen yang akan digeser,
klik dan tahan, lalu geser nama komponen. Nah, klik tahan, lalu digeser. Klik nama komponen yang akan digeser, tahan. Nah, double klik pada nama komponen yang akan digeser, lalu ditahan. Itu adalah cara menggeser komponen. Oke, berikutnya kita buat rangkaian clock, seperti pada gambar skema rangkaian yang sudah ada di job sheet. Lalu kita tambahkan ground. Di sini kalian pilih terminal mode, lalu pilih ground. Lalu tambahkan di area kerja dan hubungkan dengan kapasitor. Nah, jika sudah membuat rangkaian clock, berikutnya kita ubah nilai dari kapasitor yang digunakan. Di sini nilainya masih 1 nanofarad, sedangkan pada skema rangkaian nilainya adalah sebesar 33 picofarad. Caranya, double klik atau klik 2 kali pada nilai komponen yang akan diubah, lalu masukkan nilai yang baru. Di sini berarti nilainya adalah 33 picofarad. Lalu klik OK. Untuk kapasitor yang kedua, sama caranya, klik 2 kali atau double klik pada nilai komponen yang akan diubah, lalu masukkan nilai baru dari komponen tersebut. Klik OK. Jika sudah, maka rangkaian clock dari sistem minimum microcontroller telah berhasil kita buat. Rangkaian yang kedua adalah kita membuat rangkaian tombol reset, yaitu rangkaian yang berfungsi untuk mereset atau merestart program microcontroller AT89C51 ke program awal. Oke, yang pertama di sini kita pilih komponen mode. Pada Proteus kita pilih komponen mode. Lalu pertama kita tambahkan komponen button, kita pilih button. Lalu arahkan kursor ke area kerja dan diklik. Untuk merotasi atau memutar komponen, caranya klik kanan pada komponen yang akan diputar, lalu pilih rotate clockwise. Seperti ini. Lalu kita tambahkan komponen kapasitor dan komponen resistor. Kita putar kapasitornya, klik kanan, lalu pilih rotate clockwise. Pada komponen resistor juga sama, kita arahkan kursor ke komponen resistor, klik kanan, lalu pilih rotate clockwise. Nah, seperti ini. Berikutnya kita tambahkan bagian power dan juga bagian ground. Caranya di sini kita pilih terminal mode, lalu kita pilih power dan kita tambahkan ke area kerja. Lalu kita tambahkan ground ke area kerja juga. Berikutnya, setelah selesai menambahkan terminal power ataupun komponen, kita hubungkan dengan mengikuti skema rangkaian yang sudah ada. Tombol reset ini atau rangkaian reset ini akan kita hubungkan dengan pin 9 atau pin RST dari AT89C51. Nah, seperti ini. Maka jadilah rangkaian reset atau rangkaian tombol reset dari IC ataupun sistem minimum AT89C51. Di sini nilai kapasitor C3 masih bernilai 1 nanofarad. Kita ubah nilainya, caranya double klik pada nilai C3 yang akan kita ubah atau klik 2 kali, lalu kita ubah nilainya atau kita masukkan nilai yang baru. Lalu pilih OK. Nah, maka nilai dari C3 telah berhasil kita ubah. Oke. Langkah yang selanjutnya adalah kita buat rangkaian output LED yang terhubung dengan port 2 dari microcontroller AT89C51. Oke. Yang pertama,
kita masuk ke komponen mode, lalu kita pilih LED yellow. LED ini bebas, kalian bisa menggunakan LED warna merah, warna hijau, ataupun warna biru. Di sini saya suka warna kuning, jadi saya gunakan warna kuning atau warna yellow. Kita pilih LED, lalu kita tambahkan ke area kerja. Di sini untuk menghilangkan tulisan LED yellow ini, caranya adalah klik 2 kali pada komponen yang akan dihilangkan keterangannya. Di sini saya klik 2 kali pada bagian LED, lalu pada bagian part value yaitu LED yellow, kita pilih hidden. Di sini kita beri centang pada kolom hidden dari bagian part value. Maka keterangan LED yellow akan hilang. Selanjutnya, kita copy LED ini dengan cara klik komponen yang akan di copy, lalu pada bagian toolbar di atas kita pilih block copy, seperti ini. Lalu kita tambahkan ke dalam lembar kerja. Caranya, blok komponen yang akan di copy, lalu kita geser terlebih dahulu blok komponen yang akan di copy, lalu pilih icon block copy, lalu diklik. Nah, maka akan ditambahkan komponen LED seperti ini. Oke, untuk menggeser komponen-komponen bisa kalian geser satu persatu atau per blok. Untuk menggeser komponen per blok, caranya blok komponen yang akan digeser, klik tahan, lalu geser kursor. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Berikutnya, kita tambahkan komponen resistor yang berfungsi untuk pembagi tegangan agar tegangan yang mencapai dioda atau LED ini tidak terlalu besar. Di sini kita pilih komponen res, pada komponen mode kita pilih res, lalu kita tambahkan ke area kerja. Di sini kita putar komponen R2 ini, caranya klik kanan, lalu pilih rotate clockwise. Nilai dari R2 di sini masih bernilai 10K, sedangkan pada rangkaian skema job sheet, nilai dari resistor yang terhubung ke dioda adalah sebesar 220 ohm. Maka kita perlu mengubah nilai resistor yang terhubung dengan dioda. Caranya, kita double klik pada nilai resistor yang akan kita ubah, atau klik 2 kali pada nilai resistor yang akan diubah, lalu kita masukkan nilai yang baru. Di sini kita ketikkan 220, lalu klik OK. Lalu untuk memperbanyak komponen resistor 220 ohm ini, kita copy seperti cara mengcopy komponen LED tadi. Caranya, klik komponen yang akan di-copy, lalu pilih block copy yang ada di bagian atas software Proteus, block copy. Lalu kita tambahkan ke dalam LED satu persatu. Oke, seperti ini. Oke, yang selanjutnya adalah di sini pada gambar skema terdapat ground sebagai common untuk rangkaian outputnya, atau di sini adalah sebagai common untuk LED-nya. Di sini kita pilih terminal mode, lalu kita pilih ground, lalu tambahkan ke area kerja. Nah, seperti ini. Selanjutnya, silahkan dihubungkan komponen-komponen ini dengan mengikuti skema rangkaian yang ada di job sheet. Oke, misalnya di sini D8 terhubung dengan port 2.7. Silakan dihubungkan dengan mengikuti gambar skema yang ada di job sheet. Gambarnya harus sama. Meskipun nama komponennya berbeda, tapi yang penting adalah gambarnya sama atau skemanya sama dan benar. Oke, setelah itu terhubung dengan ground resistornya.
Oke, selesai. Ini adalah gambar sistem minimum dengan output LED dengan pada sistem minimum AT89C51. Oke, langkah yang selanjutnya saya perbesar gini biar enak. Oke. Langkah yang selanjutnya adalah kita tambahkan rangkaian power supply. Nah, rangkaian power supply ini berfungsi sebagai supply tegangan atau sumber tegangan dari sistem minimum microcontroller. Di sini kita pilih komponen mode, lalu kita tambahkan komponen IC 7805. Kita pilih 7805 lalu kita tambahkan ke area kerja. Lalu tambahkan komponen-komponen yang lain seperti LED, resistor, dioda ataupun kapasitor. Di sini saya tambahkan resistor terlebih dahulu. Lalu tambahkan LED, komponen LED. Nah, di sini pada gambar skematik yang digunakan adalah jenis kapasitor elektrolit. Nah, sedangkan yang kita ambil di sini adalah kapasitor non elektrolit atau non polar. Caranya kita pilih di sini, kita klik icon P, lalu di sini kita pilih ketik cap radial. Nah, di sini kita pilih kapasitor. Di sini kita ketikkan nilai kapasitor yang akan kita gunakan. Karena kita di sini menggunakan 100 mikrofarad, maka di sini kita ketik 100 U. Nah, lalu pada bagian kategori kita pilih kapasitor. Kita pilih yang tulisan AX 100 U. Kita pilih pada bagian subkategori kita pilih radial elektrolit. Lalu kita pilih salah satu. Di sini kita gunakan kapasitor yang 100 mikro 16 volt. Double klik, lalu klik OK. Kita tambahkan komponen kapasitor, lalu konektor. Di sini kita pilih sil konektor. Kita ketik sil konektor. Di sini kita pilih konektor dan kita pilih yang con strip H2. Lalu klik OK. Dan kita tambahkan di sini. Lalu komponen dioda. Di sini kita putar komponennya sesuai dengan gambar skema. Di sini pertama komponen konektornya kita klik kanan, lalu pilih X mirror. Lalu untuk komponen resistornya kita klik kanan, lalu rotate clockwise. Sama dengan komponen kapasitor, klik kanan lalu rotate clockwise. Setelah itu, di sini nilai resistor R10 ini masih bernilai 10K, sedangkan resistor yang digunakan pada power supply, rangkaian power supply pada skematik adalah bernilai 220. Maka di sini kita ubah nilainya. Caranya double klik atau klik 2 kali pada nilai komponen yang akan diubah, lalu kita masukkan nilai yang baru. Berarti di sini nilainya adalah 220. Lalu klik OK. Lalu silahkan buat rangkaian seperti pada gambar yang ada di job sheet. Seperti ini, lalu kita tambahkan terminal power dan terminal ground-nya. Terminal power dan terminal ground. Oke, sudah selesai. Ini adalah gambar sistem minimum microcontroller dengan IC microcontroller AT89C51. Oke. Untuk nama-nama komponen tidak harus sama dengan yang ada di job sheet. Yang terpenting adalah nilai komponen antara job sheet dengan rangkaian yang dibuat di dalam Proteus, nilainya harus sama. Oke. Langkah yang selanjutnya adalah kita atur frekuensi kerja dari IC microcontroller yang digunakan. Caranya, double klik pada IC microcontroller atau klik 2 kali pada komponen microcontroller. Lalu pada clock frekuensi di sini, kita masukkan nilai frekuensi, yaitu 12 MHz. Kita masukkan 12 MHz. M besar, H besar, Z kecil. Kita masukkan
nilai 12 MHz pada clock frekuensi dari microcontroller. Lalu klik OK. Oke. Setelah selesai membuat rangkaian sistem minimum microcontroller, berikutnya kita simpan file atau project yang telah kita buat. Caranya, klik File, lalu pilih Save Project. Nah, di sini silahkan kalian simpan di folder yang kalian inginkan. Di sini akan saya simpan di desktop. Saya buat folder baru. Di sini saya buat folder latihan pemrograman 1. Oke. Untuk nama filenya adalah rangkaian sysmin 1. Lalu kita simpan, save. Oke. Maka rangkaian sistem minimum untuk project pertama ini telah kita buat atau telah selesai kita buat. Oke. Oh, di sini kurang, di sini powernya kita sambungkan. Oke. Sampai di sini dulu untuk video kali ini, di mana dalam video kali ini kita telah belajar tentang bagaimana cara membuat rangkaian sistem minimum dengan menggunakan software Proteus 8 profesional atau software Proteus yang lain. Oke, untuk langkah selanjutnya, berikutnya kita akan membuat pada video selanjutnya, kita akan belajar pada langkah kerja yang kedua dari jobset pemrograman mikroprosesor dan mikrocontroller dengan project pemrograman port mikrocontroller AT89C51 sebagai output sederhana. Oke, untuk video dari pembuatan sysmin kali ini saya rasa sampai di sini dulu. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.